Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing, pemerintah berupaya menciptakan peluang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal. Mari kita dukung bersama demi kemajuan Sumatera Selatan. Terima kasih, Mas. Oh mas, sorry ya telat macet soalnya tadi di jalan. Sudahlah Rika. Cak kita nih baru berkawan kemarin itu, nah. Angka saya bawanya ini, kenapa ikut mas? Lagi perbaiki CV. Aku nih nak ngelamar gawe. Bukannya kok kemarin lah begawe mas ya? Ada lagi aku begawe di sana, Kak. Nggak sesuai dengan passion aku. Nggak lemak kalau gaweannya. Apa? Emang kau lah ngelamar begawe di mana sekarang? Belum banyak nian sih. Tapi sekarang nih cak susah nian itu kok nyari gawe. Aku tuh interview kemarin, tapi sampai sekarang belum dapat gawean. Padahal aku tuh layakin nian sama jawaban aku pas interview kemarin. Emang interview kok kemarin cak mana? Kok cak layakin yang cak itu sih? Jadi cak ini, kemarin aku tuh ngelamar begawe di perusahaan lumayan besar nian sih. Tapi banyak lawang luar. Kemarin tuh aku diinterview oleh Ibu Ayu. Saya telah membaca CV Pak Kemas. Izinkan saya pada pertemuan hari ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, Bu Ayu. Pertama-tama, ceritakan secara singkat tentang diri Pak Kemas. Izin Bu sebelumnya, Ibu benar-benar sudah baca CV saya kan? Oke, baiklah. Lalu jelaskan saja secara singkat kelebihan dan kekurangan yang Pak Kemas miliki. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan, sebenarnya saya cuma ada satu kekurangan, Bu. Gila, keren banget. Kalau boleh tahu apa itu ya? Nah, kalau Ibu benar-benar sudah baca CV saya, sebenarnya saya tidak perlu lagi jelasin tentang diri saya. Ya, kekurangan saya cuma satu, Bu, yaitu nggak punya kelebihan. Oke, baik. Pertanyaan lainnya, Bapak Kemas mau digaji berapa kalau misalnya Bapak Kemas diterima di perusahaan kita? Kalau perihal gaji, saya nggak aneh-aneh sih, Bu. Samakan aja, Bu, sama Ibu. 50. Oh ya wajar lah kalau udah dikabari lagi oleh Bu Ayu itu ke Mas Wong kalau pas interviewnya bahasa itu. Lah ngapa? Kan aku jawab apa adanya. Ibu itu nanya, ya aku jawab. Ya tidak cek itu juga kurasa jawaban kau. Lah aku nih cuma jadi mau jujur baik, Kak. Lagian pula agak banyak lawang luar daripada dari uang kita yang megawe di sana tuh. Heran juga aku. Uang kita nih banyak nganggur malah banyak yang megawe di kita uang luar tuh. Ya mungkin karena memang skill dia ada banyak dan sesuai kebutuhan. Cek itu, Kak. Kau jengok Mbak itu. Halo. Pasti lawang luar, ya dak? Jengok Mbak itu cantik, pasti diterima. Oh iya cantik tuh bonusnya baik, pasti karena kemampuannya juga. Lagian kau tahu tidak sekarang kalau peraturan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu tentang tenaga kerja asing. Peraturan apa itu? Terima kasih mas. Jadi sekarang tuh kalau ada tenaga kerja luar atau tenaga kerja asing yang begawe di Sumatera Selatan ini bakal diretribusikan lebih besar daripada kita. Ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Lihat dulu, besar dari kita. Berarti Mbak itu kalau misalnya nak pesan jus itu lebih mahal, cek itu. Kalau Mbak itu Tidak juga cek itu maksudnya. Jadi TKA yang begawe di Sumsel ini bakal kena retribusi ke depannya. Nah, retribusi itu bakal jadi pendapatan dana kita. Misalkan dia begawe di sini dalam 1 tahun, 1 lokasi, 1 provinsi, dan 1 kota. Berapa mereka bayar itu, Kak? Sen juga ya nasib Mbak itu.
Excuse me. Dari tadi I listen kalian panggil Mbak. I'm sorry, I'm not your Mbak ya. Nah, kalau Mas mantap lah. Marah dia Kak. Kira udah ngerti apa yang kita omongin dari tadi. Maaf Kak ya. It's okay. Just call my name, Agnes. Rika. May I sit? Salah? Bakso Palembang bae. Aku sudah bisa kok pakai bakso Palembang. Kak Agnes kok sudah bisa bahasa Palembang sih? Ya, chaos dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing, which is yang kayak kalian bahas tadi. Kami itu wajib mendapatkan pelatihan about Indonesian language dari pemberi kerja kami. Oh gitu. Wajar banget Kak bisa bahasa Indonesia. Kalau bahasa wong kita galau nih, cak itu Kak. Ya, dari aktivitas sehari-hari sih. Takes time untuk belajar, but I love it. Jadi berapa Pak retribusi yang dari peraturan itu yang harus dibayarkan? Nah, untuk retribusi yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing ini, untuk TKA kayak aku nih, mereka tuh harus membayar $100 Amerika Serikat. Nah, itu harus dibayarkan di muka, sesuai dengan jangka waktu pengesahan tersebut. Dibayarkannya melalui bank daerah yang ditunjuk oleh Pemprov Sumsel. Tiada lain bukan Bank Sumsel Bubble. $100 Amerika Serikat. Mendirupiai berapa tuh Kak? Emang tujuannya buat apa sih Kak? Dibuat peraturan C itu kan lumayan banyak juga ya. Sebenarnya memang banyak banget sih. Cuma kan itu dibebankan ke pemberi kerja. Ya, walaupun pendapatan aku per bulan dipotong dan juga dari pendapatan mereka. Tapi nih ya, sekarang aku paham, pemerintahan Sumatera Selatan membuat peraturan ini balik-balik buat masyarakatnya sendiri. Jadi mereka berharap dengan biaya-biaya ini dapat bermanfaat untuk mendanai validasi pembayaran pengesahan RTPK perpanjangan tersebut. Nah, tujuannya buat apa sih? Untuk pengembangan dan pembinaan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, atau juga biasanya bisa untuk biaya dampak negatif dari pengesahan RTPKA tersebut. Dan juga bisa untuk kegiatan-kegiatan pengembangan keahlian untuk tenaga kerja lokal di Sumatera Selatan. Ay, mana aku udah usah kebayar ke duit itu ya dak. No, be careful, nggak bisa. Kalian harus bayar itu semua, kalau nggak nanti kalian kena sanksi. Sanksi cak mana tuh Kak? Nah, setiap pemberi kerja TKA yang tidak melakukan peraturan tersebut, nanti kena sanksi administrasi. Of course, sudah pasti denda. Atau enggak, prosesnya dihentikan sementara, bahkan bisa pencabutan pengesahan tersebut. Oh iya, banyak juga ya sanksinya. Betul, sanksi itu juga ditambahkan untuk per orang, per jabatan, dan juga per bulan. Itu besar loh sanksinya. 1 bulan itu kena 6 juta, 2 bulan kena 12 juta, 3 bulan 18 juta, 4 bulan 24 juta, 5 bulan 30 juta. Nah, kalau 6 bulan itu berapa? 36 juta. Udah lama juga jadi TKA. Besar bayaran retribusinya berarti. Ya, sebenarnya bukan beban sih, tapi itu udah jadi kewajiban untuk kita sadarin. Apalagi sekarang ada pengawasan dari Pemprov Sumsel yang dimana peraturannya harus berjalan dengan baik semuanya. Nah Mas, jadi nak kawang luar sekalipun tetap saro pegawai itu. Ya juga ya, tanpa sadar kita nih disupport oleh TKA juga tentang pendapatan pendaeraan kita nih. Kerja bagus. You got it. That's what I mean. Jadi kalian sekarang udah tahu kan gimana peraturannya? Oke lah, baca itu Kak. Makasih Kak untuk informasinya. Maaf Nian kalau tadi ada perkataan kemas yang menyinggung hati kakak. It's all good, sama-sama. Hal terpenting itu Mas, nyari gawe itu memang perlu, tapi kita juga harus melayakan diri kita sesuai kebutuhan. Di zaman dunia yang makin canggih ini, kita itu harus bisa berkompeten untuk menghadapi keadaan dunia. Kita juga harus meningkatkan soft skill, ikutin pelatihan, dan semua itu bisa menambah nilai plus di CV kalian. Nah iya Mas, biar gak polisi aneh-aneh lagi CV kau, kan lemak di CV kau juga lah bagus kalau misalkan ditanya sama HRD. Iya nah, sudah mencak itu. Makasih ya, ya aku benerin lah CV aku nah. DPRD Provinsi Sumatera Selatan bekerja untuk rakyat demi kesejahteraan bersama.